100 juta tuh headphone? Ya jelas headphone lah. Sayang, please bilang ke mama kalau kamu pilih uang 100 juta. Aku pilihnya headphone, Ma. Apa? Kamu pilih headphone? Tapi kan kita lagi butuhnya uang, Ren. Ya soalnya dari kemarin kan aku minta buat beli headphone, Mama gak pernah ngizinin aku. Ya ampun, kalau kamu pilih uang 100 juta, kamu kan tetap bisa beli headphone pakai uang itu. Iya juga ya, Ma. Kenapa aku gak pilih 100 juta, Ma? Emang bener ya, kamu tuh jiplakan papa kamu alias bodoh banget. Berani-beraninya Mama ngatain aku bodoh. Ya jelas berani lah, orang kenyataannya kayak gitu kok. Kamu aja lebih pilih headphone daripada uang. Headphone-nya lucu juga, gue cobain pakai. Kalau aja gue tahu kalau waktu umur 18 tahun dia nggak pilih uang, gak bakal tuh ada acaranya gue ambil dia dari tong sampah. Ma, jadi selama ini aku tuh bukan anak kandung Mama, Ma. Astaga, kamu bisa tahu dari mana tentang hal itu, Ren? Mama barusan aja ngomong itu depan aku. Kata siapa mama bilang ke kamu? Orang jelas-jelas mama cuma ngomong di dalam hati kok. Dalam hati? Tunggu, berarti dengan headphone ini aku bisa dengerin apapun yang orang ucapin dalam hati dong, Ma. Wah, keren banget ya. Kalau gitu headphone-nya sini, kasih ke mama buat mama sekarang juga. Aja headphone ini punya aku ya. Pokoknya aku gak bakal kasih ke Mama. Dasar manusia pelit. Hai, Ma. Tumben lo pakai makeup, Ren. Iya nih, kemarin gue barusan aja belajar makeup. Menurut lo makeup gue gimana? Sebenarnya sih makeupnya jelek banget kayak Leno. Tapi gue gak enak nih ngomong ke si Ren. Bagus kok, Ren. Gue suka sama makeup lo. Bagus. Orang jelas-jelas lo bilang makeup gue jelek kok. Tunggu, kok lo bisa baca pikiran gue sih, Ren? Gue gak maksud gitu, Besti. Gimana sih lo berani-beraninya lo ngaku sahabat gue, tapi lo berani bohong depan mata gue? Gue gak maksud bohong ke lo, tapi gue takut aja lo sakit hati kalau gue jujur, Ren. Hai, Ren. Gue boleh gak pinjam duit ke lo? Pinjem duit? Tumben banget lo minjem duit. Emangnya hari ini lo lagi lupa bawa duit ya, Sa? Sebenarnya duit gue habis gara-gara kerampokan, jadi gue gak punya uang buat makan. Iya, Ren. Soalnya tadi pagi gue ketinggalan dompetnya. Udah kalau gitu ambil aja duit gue. Gak usah lo kembaliin juga gak apa-apa kok. Lo seriusan, Ren, ngomong kayak gitu? Seriusan dong, Sa. Makasih ya, Ren. Kalau gitu gue ambil 50.000 ya. Kasian banget ya si Sasa, bahkan buat makan aja dia udah gak ada duit. Hai, Ren, pokoknya mulai hari ini gue mau putus sama lo. Kalau mau putusin gue, Dre? Ya udah jelas lah, bentar lagi kan UN. Gue mau fokus sama pendidikan gue, Ren. Oh, lo mau fokus sama pendidikan ya? Sebenarnya sih gara-gara Putri udah mepetin gue terus, jadi gue mulai suka deh sama dia. Jadi selama ini beneran Putri udah mepetin lo? Loh, Ren, lo kok bisa tahu sih kalau Putri mepetin gue? Emangnya lo tahu dari mana soal hal itu, Ren? Gak perlu tahu lah, gue tahu dari mana. Iya, Ren, jadi sebenarnya gue mulai suka sama Putri. Ya terserah lo, asal lo tahu aja Putri tuh terkenal tukang selingkuh, tahu? Lo seriusan sih Putri tukang selingkuh? Berarti ada kemungkinan gue diselingkuhin juga dong. Hai, Bang, pulang lo, Pak. Papa udah pulang dari luar negeri, Pak. Iya, Ren, Papa pulang mau ngajak kamu ke mall. Kamu mau ikut gak? Mau dong, Pak. Ayo, Pak, kita jalan-jalan. Untung aja dia mau. Waktu dia masuk ke mobil gue harus langsung ngejual dia kan. Akhirnya ya Tuhan, utang-utang saya bisa lunas juga dengan cara ngejual anak saya. Ayo, Ren, tunggu apa lagi? Kenapa kamu diam aja? Papa seriusan mau ngejual aku buat ngelunasin utang-utang Papa, Pak? Astaga, kamu tahu dari mana tentang hal itu? Mampus gue, gimana dong? Maafin Papa ya, Ren. Sebenarnya Papa... Loh, kok kalian belum berangkat ke mall juga? Sayang, dia udah tahu tentang semua rencana kita. Oh iya, pasti gara-gara headphone Shalan itu deh dia bisa denger apa kata hati kamu. Oh, jadi gara-gara headphone itu dia bisa tahu kalau kita mau ngejual dia. Pokoknya Ren, Papa terpaksa banget jual kamu supaya bisa ngelunasin utang-utang Papa. Emang gak ada cara lainnya buat ngelunasin utang-utang kalian selain ngejual aku? Sebenarnya kita nggak ngejual kamu sih. Kamu bakal dipekerjakan di istana kerajaan dan nanti gaji kamu bakal kita pakai buat ngelunasin utang. Itu sama aja, Pak. Baterai aku tinggal 30%. Mending cas dulu nggak ya? Enggak keburu. Semoga aja cukup deh. Mau aku scroll dulu ya. Baterai kamu udah dicas sampai penuh kan? Udah kok, Mah, tenang aja. Semoga aja cukup deh. Loren, lo belum ganti baju olahraga? Emang hari ini ada pelajaran olahraga? Ada, bego, cepetan ganti. Man, lo bawa charger gak? Gak kedengeran, lo ngomong apaan sih? Lo bawa charger gak? Bawa kok, emang kenapa? Yes. Gue pinjam charger lo dulu ya. Ada apa, Ren? Tipe charger kita beda, Man. Emang lo tipe apa? Gue N50. Tahu gue selain lo cuma ada satu orang yang punya tipe itu. Apa lo bilang cuma satu orang? Iya, dan orangnya adalah cowok yang baru lo putusin semalam. Nyari siapa lo di sini? Kak Kevin ada. Vin, lo dicariin mantan lo tuh. Setelah putusin gue semalam bacot, lo masih berani. Aku boleh minjem charger gak, Kak? Enggak. Lah, tapi Kak. Hai, Kak. Setelah putusin gue semalam bacot, lo masih berani. Aku mau pinjem chargernya, boleh? Enggak. Bye. Lah, tapi Kak, lo ngapain sih ngikutin gue terus? Kalau lo kepepet banget, aku gak bakal minjem, Kak. Please, jadi lo kepepet dan mau lakuin apapun buat charger itu? Apapun. Oke. Lo gak keberatan kan kalau balikan sama gue? Balikan, kan kata lo apapun. Enggak, aku gak setuju. Ya udah, no persetujuan, no charger. Tapi Kak, udah lah, Ren, balikan aja sekarang.
Enggak, pasti masih ada cara lain, Man. Coba sebutin gue cara apa. Gue pura-pura sakit aja, palsuin surat sakit, terus pulang ke rumah ambil charger gue. Lo udah gak butuh charger gue. Aku udah gak butuh Kak Kevin karena aku udah punya senjata baru. Teng teng teng, surat sakit. Bu, saya mau izin pulang soalnya. Ternyata betul ya kamu pura-pura sakit. Maksud ibu? Iya, pacar kamu kasih tau ibu kalau kamu mau bolos sekolah. Pacar saya, Bu. Duh, suratnya ditolak lagi. Jadi gimana persetujuan kita? Deal? Hah? Mampus, kalau gini caranya gue bisa meninggal di tempat. Tunggu. Gue colong aja charger Kak Kevin. Ren, emang kita mau ngapain sih? Gue mau nyuri charger Kak Kevin. Ren, nyuri kan gak baik. Enggak, bukan nyuri tapi minjem. Yes, ketemu. Man, pintu aman kan? Shit, ada orang. OMG, mampus gue. Please, kecas. Please, jangan bilang lo gak kecas soalnya kita udah berhasil, Man. Hah. Loh, Mama ngapain di kamar aku? Ini loh, kok kamu punya 2 charger sih? Ada 2? Iya. Mampus, ini charger Kak Kevin. Kalau dia meninggal nanti gimana? Halo Tante, Kak Kevinnya ada? Loh, Kevinnya belum pulang dari siang. Belum pulang dari tadi siang? Mah, boleh anterin aku sekolah gak? Kamu ngapain malam-malam ke sekolah, Ren? Pokoknya penting, Mah. Ya. Duh, di kelasnya gak ada lagi. Itu Kak Kevin kan? Bukan setan? Kok Kak Kevin gak ada di kelas ini? Itu Kak Kevin kan? Kak Kevin pucat banget. Tenang, aku bawain ini Kak. Gara-gara lo, gila gue hampir meninggal. Aku gak maksud nyuri Kak, aku cuma minjem terus lupa ngembaliin. Emang susah itu ya balikan sama gue? Baterai aku udah mau habis Kak, aku pulang duluan ya. Gara-gara semalam gue jadi masih ngantuk. Sayang, kamu jadi balikan sama Kak Kevin? Ya enggak lah, aku ke sekolah duluan ya Mah. Kenapa orang-orang pada ngeliatin gue sih? Gawat. Ada apaan? Ada yang nyebarin foto lo sama mantan lo semalaman di sekolah. Depannya aja sok alim, padahal sih kalian semua salah paham. Ini kerjaannya Kak Kevin kan? Enggak, Ren, itu bukan kerjaan gue. Gue gak mungkin ngelakuin itu ke lo. Terus siapa yang tahu kalau kita berdua di sekolah semalam selain Kak Kevin? Gue sempet telepon teman minta bantuan sebelum lo datang. Dan orang yang gue telepon itu Trisha. Kak Trisha. Mending gue bisa lihat nama ayah gue atau nama jodoh gue. Selama ini kan di sekolah gue selalu diajak anak yatim gara-gara mama gak pernah mau cerita tentang papa. Kalau gue bisa tahu tentang ayah gue dan ayah gue ternyata masih hidup, gue gak bakal diajak anak yatim lagi kan? Hai Ma, aku ke sekolah duluan ya. Oh iya sayang, jadi nama jodoh kamu siapa? Masalah itu aku pilihnya buat lihat nama ayah kandung aku mah. Ngapain sih kamu pakai penasaran tentang papa kamu? Kok Mama malah marah sih? Ya iya, papa kamu kan udah ninggalin kita. Ngapain kamu masih penasaran tentang dia? Mama nggak tahu ya, selama ini di sekolah tuh aku selalu diajakin anak yatim gara-gara Mama nggak pernah mau cerita tentang papa. Ya kamu kan bisa nggak usah dengerin mereka. Udah mulai sekarang pokoknya Mama nggak mau ngomong sama kamu lagi. Ya udahlah ya, walaupun Mama nggak pernah mau cerita tentang papa, setidaknya sebentar lagi gue bakal tahu siapa nama ayah kandung gue kan. Si anak yatim udah datang ke sekolah. Put, lo gak capek apa ngejekin gue anak yatim mulu? Ya enggak lah, orang emang beneran lo anak yatim. Dan lo kan bisa ngejekin kaki di sekolah ini cuma karena beasiswa. Ya udah, ejek gue aja sepuas lo, karena bentar lagi lo gak bakal bisa ngejek gue anak yatim lagi. Hah? Maksud lo apaan anak yatim? Iya, karena bentar lagi gue bakal tahu siapa nama bapak gue dan gue bakal pastiin gue bakal bawa dia ke sini buat ngasih pelajaran ke kalian semua. Gak usah halu deh, Ren. Dari dulu kan lo emang gak punya ayah. Gak mungkin tiba-tiba lo bisa punya ayah gitu aja. Ya udah, lihat aja nanti, karena dalam 12 jam gue bakal buktiin ke kalian semua kalau sebenarnya gue punya bapak. Ya udah ya, kalau gitu kita tunggu buktinya. Lo ngapain sih, Ren, ribut lagi sama Putri? Ya iyalah Man, soalnya mereka duluan yang ngajakin gue anak yatim. Daripada lo ribut sama Putri, mending baca koran. Lo gak bosen apa baca berita tentang raja yang kehilangan anaknya 18 tahun yang lalu? Ya enggak lah, Ren, karena lo tau gak, bahkan sampai sekarang ya dia masih belum menyerah juga buat cari anaknya. Gue yakin kalau udah hilang 18 tahun ya, anaknya pasti udah metong deh. Hus, lo mau masuk penjara apa gara-gara ngomong kayak gitu? Gimana kalau sampai ada yang denger terus lo dilaporin? Ya elah, gak bakal ada yang denger juga. Aneh banget sih, Manda terobsesi banget tentang kisah Raja Charles dan anaknya. Pagi anak-anak, hari ini kita bakal bahas tentang tragedi Raja Charles dan anaknya ya. Bahas itu lagi? Iya, dan kalau kamu gak tertarik sama topik pembahasan kali ini, kamu bisa kok keluar dari kelas ibu sekarang juga. Ya udah aku bakal dengerin, Bu. Oke, kita mulai ceritanya ya. Jadi tragedi hilangnya Putri Blair dari istana itu bertepatan di tanggal 20 Juni 2002. Tunggu, kok tanggalnya bisa sama-sama tanggal lahir gue ya? Oke, karena bel udah berbunyi, kalian boleh pulang sekarang juga. Yes, akhirnya gue bisa pulang juga. Ma, aku pulang. Mama masih marah sama aku ya? Iya udah deh, kalau gitu aku ke kamar duluan ya, Ma. Kenapa Mama marah banget sama gue sih? Padahal kan gue cuma penasaran siapa nama ayah kandung gue doang. Ya udah deh, kalau gitu setidaknya dalam 6 jam lagi gue gak bakal jadi anak yatim lagi kan? Asik.
Asik, 3 detik lagi gue bakal tahu siapa nama ayah kandung gue kan? 3, 2, 1. Gue bisa lihat tempat lahir seseorang atau fakta terbesar tentang hidup seseorang? Ya mending fakta terbesar tentang hidup seseorang lah. Gue jadi penasaran deh, kira-kira ada nggak ya teman gue yang sebenarnya lahirnya itu di got? Ini sayang, mama udah buatin goreng buat sarapan kamu. Wah, makasih banyak mah gorengnya. Oh iya, buat makan siang nanti juga mama udah siapin kamu nasi garam kecap favorit kamu. Tunggu mah, jadi selama ini mama tuh gak cinta sama papa? Astagfirullah, pokoknya Ren, kamu gak boleh ngasih tau papa ya soal ini. Lagian, emangnya kamu bisa tahu dari mana sih soal hal itu? Ya, aku bisa tahu karena hari ini aku pilih buat ngeliat fakta terbesar tentang hidup seseorang. Kalau gitu, kamu gak boleh lihat fakta terbesar tentang hidup kamu ya. Emangnya kenapa? Ya, mama gak mau aja kamu sedih. Pokoknya kamu janji sama mama kamu gak bakal ngeliat itu ya, Ren. Iya udah, aku janji mah. Ya udah, kalau gitu kamu anterin adik kamu ke sekolah dulu ya. Duh, Rin mana sih? Bisa-bisa gue telat lagi gara-gara dia. Hai kak, aku baru bangun. Yuk kita berangkat sekolah sekarang. Kemana aja sih? Kakak kan udah nungguin kamu dari tadi. Ya maaf, aku kan hari ini bangunnya telat. Lagian kenapa sih kakak marah-marah terus, kak? Jadi selama ini kamu suka sama Dirot, pacar kakak, Rin? Dimana aku gak suka sama Kak Dirot? Coba Kak, dia tuh orangnya sweet banget tahu. Apa? Kakak nggak mau tahu ya, Rin. Pokoknya mulai sekarang kamu harus jauhin Kak Dirot. Ya udah aku janji, Kak. Awas aja ya kamu, kalau sampai kakak ngeliat kamu ngedeketin Kak Dirot lagi, kakak bakal sobek kartu love and berry kamu satu persatu. Kartu love and berry aku jangan, Kak. Ya udah aku janji deh, Kak. Keputusan yang bagus. Kalau gitu yuk kita berangkat sekolah, kita udah mau telat nih gara-gara kamu. Gara-gara tadi gue ngomelin Rin sih, jadi aja gue gak sempat ngeliat fakta terbesar tentang hidup gue sendiri. Gue bingung deh, Ren. Kenapa ya mama gue tuh pilih kasih banget sama adik gue? Padahal kan gue anaknya juga. Man, kayaknya gue tahu deh alasan kenapa nyokap lo lebih sayang sama adik lo jauh daripada lo. Emangnya kenapa, Ren? Apa jangan-jangan karena gue lebih bodoh ya? Itu man, sebenarnya alasannya adalah karena lo itu cuma anak pungut, man. Tuh kan bener dugaan gue, pantas saja gue gak mirip sama nyokap bokap gue. Tapi ngomong-ngomong, kok lo bisa tahu sih, Ren? Ya itu semua karena hari ini gue bisa lihat fakta terbesar tentang hidup seseorang, man. Kalau gitu fakta terbesar tentang hidup lo apa? Masalah itu gue belum lihat punya gue sendiri, soalnya gue butuh kaca buat ngeliatnya. Lo punya kaca nggak, man? Duh, sorry banget, tapi cermin gue tadi pagi dimakan sama kucing gue. Lagian emang lo nggak punya kaca di rumah apa? Ya ada sih, tapi gue belum sempat lihat tadi pagi. Ya udah kalau gitu lo pulang ke rumah aja sekarang buat lihat fakta terbesar lo. Iya juga ya, ya udah deh kalau gitu gue pulang ke rumah duluan ya, man. Oke, Besti. Bye, man. Ma, aku pulang loh, Mama ngapain pecahin semua cermin yang ada di rumah ini? Ya udah jelas lah mama ngelakuin ini semua supaya kamu nggak bisa lihat fakta terbesar tentang hidup kamu. Emangnya kenapa Mama nggak mau banget aku lihat fakta terbesar tentang hidup aku sih? Ya karena mama nggak mau aja kamu sedih. Pokoknya kamu harus janji ke mama buat nggak ngelihat fakta terbesar tentang hidup kamu ya, Ren. Untung aja Mama nggak tahu kalau di makeup gue yang ini ada cerminnya kan. Sebenarnya fakta terbesar apa sih yang Mama sembunyiin dari gue? Hah? Apa? Kalau selama ini gue bukan manusia, terus gue apaan dong? Hai sayang, kenapa kamu kelihatan panik gitu? Mama harus jujur ke aku sekarang, sebenarnya aku apaan sih, Ma? Ya udah jelas kamu manusia lah. Enggak, aku barusan aja lihat fakta terbesar tentang hidup aku dan ternyata aku bukan manusia, Ma. Apa? Jadi kamu ngelanggar janji kamu? Kamu kan udah janji ke mama buat nggak ngeliat fakta terbesar tentang hidup kamu. Ini apa sih yang Mama sembunyiin dari aku? Kayaknya ini udah saatnya kamu tahu tentang kebenaran itu, Deren. Kebenaran tentang apa? Bahwa sebenarnya kamu adalah seorang peri, Ren. Peri? Bukannya peri itu cuma makhluk fiktif yang ada di novel ya, Ma? Enggak sayang, kamu beneran seorang peri. Soalnya waktu kamu bayi, mama culik kamu dari ibu kandung kamu. Dan ibu kandung kamu aslinya adalah seorang peri. Maafin mama ya sayang, mama takut banget buat ngasih tahu ini ke kamu. Karena mama takut kamu jadi benci sama mama. Kamu pasti marah banget sama mama ya? Jadi selama ini Mama itu bukan mama aku? Bukan sayang, karena mama kandung kamu itu adalah ratu peri. Apa? Ratu peri? Tunggu, terus kalau sampai aku beneran peri, kenapa aku nggak punya kekuatan apa-apa, Mah? Karena kekuatan yang ada di dalam diri kamu cuma berfungsi di alam peri doang sayang. Alam peri? Emang beneran ada alam peri ya, Mah? Ada dong, alam peri itu tempat keluarga asli kamu tinggal. Dan emang tahun ini mama berencana buat kembaliin kamu ke mereka. Mama seriusan mau balikin aku ke keluarga asli aku, Mah? Seriusan dong, tapi nggak sekarang ya, Ren. Nggak sekarang? Terus kapan dong? Karena cuma ketika bulan purnama doang, pintu di antara dunia peri dan dunia manusia akan terbuka, Ren. Oke, kalau sesuai kalender bulan purnama kan bakal terjadi 3 hari lagi. Berarti 3 hari lagi gue bakal ketemu keluarga asli gue kan? Gue gak sabar deh, berarti 2 hari lagi gue bakal ketemu keluarga asli gue kan? Oh iya sayang, ini mahkota mama kandung kamu. Waktu mama menculik kamu sedang megangin ini sayang. Maksud Mama mahkota ini punya mama asli aku, Mah? Iya sayang, mahkota itu punya ratu peri. Oh iya sayang, setelah kamu balik ke dunia peri, kamu jangan pernah lupain mama ya. Tenang aja, Ma, aku gak bakal lupain Mama kok waktu aku udah balik ke dunia peri. Makasih, Ren. Mahkotanya bagus banget lagi, gue gak sabar deh buat ketemu nyokap asli gue.
Oh iya mah, karena besok aku bakal balik ke dunia peri, hari ini aku boleh nggak ke sekolah buat pamit ke teman-teman aku dulu? Boleh dong, tapi dengan satu syarat ya. Syarat apaan mah? Kamu nggak boleh sampai keceplosan ke siapapun kalau kamu itu sebenarnya peri dan bukan manusia. Oke mah, mama tenang aja, aku nggak bakal keceplosan ke siapapun kalau aku itu sebenarnya peri kok mah. Ya udah kalau gitu kamu hati-hati ya sayang. Bye mah. Lo kemana aja sih udah 2 hari nggak masuk sekolah? Gue lagi mau siap-siap buat ngunjungin keluarga jauh gue man. Lo gak usah bohong deh ke gue. Lo kan gak punya keluarga jauh Ren. Lo pasti lagi nyembunyiin sesuatu kan dari gue. Tapi lo janji ke gue ya buat nggak ngasih tau siapa-siapa soal ini. Iya janji, sebenarnya ada apaan sih Ren? Jadi sebenarnya gue itu bukan manusia man. Apa? Bukan manusia, terus lo apaan Ren? Jadi sebenarnya gue itu periman dan waktu gue bayi gue itu diculik dari keluarga gue. Tunggu, berarti lo lagi berencana buat balik ke alam peri lo itu ya Ren? Iya man, karena besok waktu bulan purnama pintu antara dunia kita dan dunia peri bakal terbuka. Kalau gitu gue boleh gak ikut sama lo? Sama gue ke dunia peri? Iya, please Ren, boleh ya? Sorry man, kalau masalah itu gue nggak bisa biarin lo ikut sama gue. Ya udah kalau gitu gue bakal sebarin ke semua orang kalau lo itu sebenarnya peri. Apa?